Ini nasihat tentang mencari ilmu dan menikah. Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kalau ini versinya Imam Abu Hanifah. Ini menasehati murid-muridnya begini. Jangan engkau terburu-buru untuk menikah, kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Carilah ilmu dahulu sampai terkumpulkan. Barulah kemudian kumpulkan harta benda dari jalan yang halal. Setelah itu menikahlah. Jadi ternyata urutannya menurut Imam Abu Hanifah, ilmu dulu, baru harta, baru istri. Alasannya apa? Jika engkau mencari harta benda di saat mencari ilmu, maka engkau akan lemah dalam mendapatkan ilmu. Karena harta benda selalu mengajak untuk terus berniaga dengan orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga perempuan sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika itu yang terjadi, maka waktumu akan tersia-siakan. Dan engkau juga akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga akan membuat engkau meninggalkan ilmu. Jadi mudahnya nasihatnya Imam Abu Hanifah, ilmu dulu. Pak, saya cari ilmu sambil kerja. Ya mungkin kalau tidak sangat terpaksa, dahulukan ilmu. Karena kalau engkau mencari harta di saat mencari ilmu, katanya Imam Abu Hanifah, biasanya yang kalah ilmunya. Karena harta sering mengajak orang untuk tidak berhenti mengejarnya. Itu kan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jauh lebih sibuk cari uang daripada cari ilmu. Sehingga nanti ilmunya akan terkalahkan. Jadi cari ilmu dulu kalau memang memungkinkan. Setelah itu baru bekerja, cari harta. Setelah itu baru menikah, istri. Nah ini urutan ideal versinya Imam Abu Hanifah. Ya mungkin dalam kasus tertentu, di situasi tertentu tidak harus persis seperti ini. Tapi kalau memang bisa seperti ini akan bagus. Karena biasanya orang kalau sudah menikah, itu etos belajarnya juga tidak sama dengan sebelum menikah. Kalau masih bujang mungkin waktunya bisa lebih bebas, lebih longgar untuk memperdalam ilmu. Kalau sudah menikah ya mungkin tidak sebebas sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada anak. Jadi cari ilmu dulu, baru bekerja, baru menikah. Ya saya bilang ini bukan harga mati. Tapi kalau bisa seperti ini ideal. Ya mungkin dalam kasus orang tertentu menikah dulu. Dalam budaya tertentu bisa menikah dulu, kemudian baru cari ilmu, dan kerjanya yo bareng-bareng cari ilmu itu, dan lain sebagainya. Bagi saya pelajaran utamanya adalah rancanglah hidupmu secara baik. Jadi jangan asal dijalani atau jangan dicueki sak melaku-melakune, dirancang. Kalau kalian memang ingin mencari ilmu dulu, ya dirancang. Mencari ilmunya sampai batas apa, kapan, secara resminya. Terus kalau sudah sampai apa, kalian mengizinkan dirimu untuk bekerja. Kemudian kapan harus pernikahannya. Oke, jadi ini salah satu nasihat dari Imam Abu Hanifah agar kita merancang masa depan kita.
Kalau kita yakin dalam kebaikan dan kebenaran, semoga kita punya kesabaran dan keteguhan. Imam Abu Hanifah ini dikenal orangnya konsisten, teguh dalam kebenaran yang beliau ketahui. Nah, ada cerita suatu hari beliau ini ada di Masjid Al-Khaif. Saat beliau di masjid itu ada orang datang ke beliau bertanya tentang sesuatu. Beliau pun menjawab sesuai kebenaran yang beliau yakini. Nah, setelah beliau jawab, tiba-tiba ada orang bilang, kok jawabannya begitu, wahai imam? Padahal Al-Hasan berkata begini, tidak sama dengan yang sampean jawab. Abu Hanifah jawab, yo Al-Hasan keliru menurut saya. Nah, setelah beliau ngomong gitu, tidak lama terus datang orang, marah-marah. Ini ceritanya wajahnya ditutupi. Memaki-maki Imam Abu Hanifah, wahai anak pezina, berani-beraninya engkau bilang Al-Hasan keliru. Setelah marah-marah, setelah maki-maki, terus dia pergi. Nah, ceritanya Imam Abu Hanifah ini yo ndak kaget, yo wajahnya biasa saja meskipun diteriaki orang, dimaki orang. Jadi setelah orangnya pergi, Imam Abu Hanifah bicara lagi, menegaskan lagi keyakinannya. Demi Allah, menurutku Al-Hasan keliru. Yang benar Ibnu Mas'ud. Nah, ini jadi tipe orang yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terhasut, sabar dan teguh dalam pendiriannya. Jadi dimaki-maki langsung di depannya, ya beliau tidak berubah, tidak masalah. Tapi beliau tidak terprovokasi dan juga tidak mengubah pendiriannya. Kalau mengubah pendiriannya berarti beliau penakut. Tidak, beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Orangnya pergi ya tetap dia bilang, tetap menurut saya Al-Hasan yang salah dan Ibnu Mas'ud yang benar. Ini mungkin tentang satu masalah tertentu. Mungkin Al-Hasan di sini seorang tokoh yang mungkin dikagumi. Sehingga ketika ada yang mengkritik, ada yang marah. Tapi Imam Abu Hanifah tetap dengan sikapnya yang teguh, sabar, tapi juga tidak mudah terprovokasi. Ini juga menurut saya pelajaran yang penting dalam kita menjalani hidup hari ini yang berseliweran caci maki, tidak sekedar kritik, berseliweran kritikan-kritikan pedas, kadang yo tidak mengarah, kritik yang tidak mencerdaskan, tapi kritik yang menghancurkan. Nah, itu sikap-sikap seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini menurut saya penting bagi kita untuk dipedomani. Baik, selanjutnya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Jadi satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya. Ya karena beliau orang besar, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak, banyak orang memujinya. Cirinya Imam Abu Hanifah itu kalau dipuji orang, dia akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah Imam Abu Hanifah itu, kalau malam dia sholat sekian puluh rakaat, tidak pernah putus. Ketika beliau mendengar ini, besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu. Kalau ada orang bilang, Imam Abu Hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja, maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu. Nah, terus muridnya bertanya, kok harus begitu sih guru? Kok ya biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, ndak. Aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188.
Jadi yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini surat Ali Imran 188. Bunyinya kurang lebih beginilah. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa tuhibbuna wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum azabun alim. Kurang lebih begitu, semoga tidak salah. Jadi, jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka, atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Jangan kalian kira mereka akan selamat sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Oke, lengkapnya itu. Kalau ingin tahu detail maksudnya ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa kok dipuji seneng. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti. Kalian sebenarnya tidak sabaran. Cuma dia tidak tahu saja. Wong yo keliru gitu tapi kita kan seneng. Itu termasuk yuhibbuna ayyuhumadu bima lam yaf'alu. Jadi seneng dipuji padahal itu bukan karyamu. Itu bukan prestasimu, tapi kamu seneng dipuji. Nah, Imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi, hikmahnya cerita ini apa? Yo, kita itu wajar orang memuji kita untuk satu dua capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena. Kalau pujian itu sifatnya kebaikan, ya sudah, wujudkanlah. Wujudkanlah bahkan lebih dari itu. Kalau orang ngomong, wah temanku ini kok sabar ya, kamu itu orangnya sabar sekali. Dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu. Ya sudah, kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya, berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu. Biar kamu tidak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu tidak begitu. Nah ini pelajaran buat kita. Ya kalau cacian kan ya mudah, yang penting sabar wae. Tapi pujian ini sering membuat kita terlena, membuat kita ndak eling, ndak waspada. Jadi Imam Abu Hanifah kalau dengar orang muji, ya sudah, dia wujudkan lebih dari itu. Orang bilang dia sholat 100 rakaat, besoknya dia sholat 200 rakaat. Orang bilang dia tidak tidur sepertiga malam, ya beliau tidak tidur setengah malam, dan seterusnya. Itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Ini juga menurut saya hikmah. Hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Kita itu sering hanya acting saja, pura-pura saja. Ngomong di daki-dakikan, disoleh-solehkan, atau kalau di kampus diilmiahkan, itu namanya kan acting. Terus orang memuji kita, dan kita bangga, padahal tadi ya cuma acting. Jadi, ini hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri. Karena mungkin tumpuan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya. Kita merasa kita sudah sangat baik, kita merasa kita sudah sangat bagus, kita merasa kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin tidak begitu. Itu hanya kata orang yang tidak tahu aslinya. Komentar orang yang tidak ngerti
hakikatnya, nggak ngerti originalnya kita itu yang seperti apa. Jadi ini nasihat untuk kita, ayo hati-hati. Jangan merasa besar padahal kita tahu sendiri kita itu kecil. Oke, jadi ini hikmah yang selanjutnya. Ini sebenarnya cerita, saya potong kalimat terakhirnya saja. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah ini jalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia melihat ada orang mencuri buah apel. Nah, setelah orang ini mencuri, diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Buah cuy, mungkin ngutil di pasar gitu ya, ada orang jualan di pinggir jalan, dan tiba-tiba dia mengambil satu apel tanpa setahu yang jual. Orang ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, terus setelah diikuti, apelnya ini terus disedekahkan pada orang tidak mampu. Mungkin kayak diilustrasikan tadi yang ngambil ngutil, terus hasil dia apel ini dibawa, mungkin ada orang ngemis, ada orang minta-minta, dikasih apel itu. Nah, disedekahkan. Didekati oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian, kenapa sampean mencuri? Saya pikir sampean mencurinya karena kelaparan. Tapi ternyata kok habis mencuri langsung diberikan ke orang tidak mampu. Nah, jawabannya pencuri itu, tidak, saya tidak kelaparan, wahai orang tua. Saya itu hanya ingin cari pahala. Imam Abu Hanifah tanya, lu bagaimana caranya mencari pahala kok seperti itu? Iya, katanya orang ini. Jadi saya mencuri satu apel, terus saya sodakohkan. Bukankah kalau saya sodakoh satu, pahalanya 10? Berarti saya mencuri dosanya 1. Saya sodakoh pahalanya 10. Kalau di total berarti ya 10 pahala dikurangi 1 dosa, saya masih untung 9 pahala. Nah, itu orang yang melakukan trik dalam hukum. Itulah nanti terus jawabannya Imam Abu Hanifah apa? Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Lalu kamu bersedekah dengan barang curian tersebut. Ketahuilah Allah tidak sudi menerima sedekah itu. Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang tersisa darimu bukan 9, tapi hanya 1 dosa tadi. Dosamu mencuri. Jadi ini mungkin sering saya ilustrasikan ya, kadang-kadang orang mengkalkulasi pahala dan dosanya. Jadi misalnya orang habis korupsi, terus uang hasil korupsinya dipakai membangun masjid, dipakai sodako. Seolah-olah nanti ini kan sodako itu berkali lipat pahalanya. Jadi kalau dikurangi dengan dosanya korupsi, ya masih untung lah. Perhitungan dagang dengan Allah. Jangan lupa, katanya Imam Abu Hanifah, bersedekah atau melakukan kebaikan itu diterima kalau jalannya juga baik. Mencuri, ya itu jelas bukan jalan yang baik. Berarti sedekahnya pasti tidak diterima. Maka jangan dihitung bahwa dia berkali lipat. Oh, tidak diterima. Kalau tidak diterima kan nilainya 0. Berarti yang tersisa apa? Dosamu mencuri, dosamu korupsi saja. Jadi misalnya habis korupsi dipakai umroh misalnya. Seolah-olah terus dosanya bisa hapus. Enggak.
Kebalikannya malah, umrohnya tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan jalan yang jelek, jalan yang salah. Allah tidak menerima sodakonya, Allah tidak menerima umrohnya. Kenapa? Jalannya keliru. Yang tersisa tetap hanya dosanya saja. Jadi matematikanya salah. Jadi, ya kalau diterima, wong ya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Jalannya salah. Kalau jalannya salah kan tidak nyampe. Sedekah dengan jalan maling, tidak nyampe. Nah ini hikmah ya, kita sering mengkalkulasi-kalkulasi seolah-olah kalau dosa kita sedikit dikurangi amal kita yang banyak, hasilnya masih plus. Ya jangan lupa nanti ada amal kecil bisa meruntuhkan dosa-dosa yang besar dan sebaliknya ada dosa yang kecil bisa meruntuhkan amal-amal yang besar luar biasa. Kalau Allah menghendaki, maka jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar juga, jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Tidak harus dikalkulasi sampai detail bahwa ini pahalanya sekian, insya Allah kalau digabung dengan dosaku ya masih surplus dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang kita mampu. Siapa tahu dari sekian banyak kebaikan salah satunya nanti yang berkenan menghadirkan ridhonya Allah. Kan ada ceritanya Imam Syafi'i itu yang populer sekali. Jadi ada cerita seorang ulama bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Terus ulama ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kok Imam Syafi'i? Imam Ghazali. Jadi cerita tentang Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali ini kan dikenal karyanya banyak, luar biasa. Sampai hari ini, termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk kitab-kitabnya yang lain. Nah, satu ketika ada ulama bermimpi bertemu Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Jadi Imam Ghazali kemudian bilang, ya waktu Allah bertanya padaku, apa yang engkau bawa menghadapku? Terus Imam Ghazali menunjukkan semua yang menurut beliau amal baik. Nulis kitab lah, kemudian mengajar lah, macam-macam yang jumlahnya tidak terhitung luar biasa. Tapi katanya Imam Ghazali, dari semua itu ternyata tidak ada yang membuat Allah berkenan. Ternyata yang menyelamatkan adalah satu amal yang sangat kecil. Yang ada hubungannya dengan lalat. Jadi Imam Ghazali yang sebesar itu ternyata diselamatkan oleh lalat. Lalat itu laler. Jadi ada cerita satu ketika beliau sedang nulis. Tiba-tiba datang lalat. Nah, lalat ini terus menghisap tintanya. Tinta yang beliau pakai untuk nulis. Dan beliau kasihan sama lalat itu terus dibiarkan. Silahkanlah, hisaplah tinta itu sekenyang mungkin. Jadi lalatnya tidak diusir, ditunggu sampai puas lalat itu minum tinta tempat beliau menulis. Nah, amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya dan sehingga Imam Ghazali selamat. Ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun, kebaikan apapun sebanyak mungkin. Terus, jika engkau salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu.
Tetapi jika engkau berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibu. Jadi ini yang pertama menasehati, ya karena kita ini hidup di tengah masyarakat, ya kita harus berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat dengan masyarakat. Jangan mencari masalah, jangan bikin konflik di tengah masyarakat, jangan mancing yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah dan tidak berkenan. Karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau mereka kalau kita tidak baik dengan mereka, mereka akan jadi musuh kita. Dan bermusuhan dengan masyarakat itu ya kiamat dalam hidup kita. Bahkan seandainya mereka bapak dan ibu kita sendiri. Itu kan juga orang-orang sekeliling kita. Jadi bahkan ibu bapak, kalau kita mempergaulinya tidak baik, ya bisa jadi musuh. Maka perhatikan pertama-tama interaksimu dengan mereka. Kalau engkau baik dengan masyarakatmu, meskipun mereka orang lain, bahkan mereka bisa menjadi seperti bapak dan ibu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, sebaiknya engkau mengikuti kemauan masyarakat. Sabar, baik budi, lapang dada. Berpenampilan baik, berbanyaklah memakai minyak wangi, lemah lembutlah. Jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil. Peliharalah sholatmu, sodakohkanlah makananmu, karena orang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kunjungilah orang yang mengunjungi kamu. Nah, ini pesan-pesannya Imam Abu Hanifah saat kita hidup di tengah masyarakat. Ikuti kemauan masyarakat. Jadi kita harus paham ini sebenarnya keinginannya masyarakat apa sih, kita ikuti. Mungkin berat, karena beberapa mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi ya tetap sabar. Tetap baik budi pekerti kita dan lapang dada. Yang luas hatinya. Kemudian juga perhatikan penampilan. Perbanyak memakai minyak wangi dan lemah lembutlah. Nah, ini adabnya di tengah masyarakat. Biar masyarakat tidak lari, tidak menghindar, tidak muak melihat kita, ya tampil yang baik. Syukur-syukur nambah minyak wangi. Lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Jadi, kalau teman-teman jeli nasihat untuk lemah lembut itu ada di sangat banyak ulama, bahkan mungkin hampir semua. Karena memang Islam itu pencirinya salam, damai, lemah lembut. Oke, jadi ayo berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, berpakaian yang pantas, yang sopan, syukur-syukur wangi-wangian dipakai biar mereka betah dekat dengan kita, dan lemah lembut. Kemudian jangan banyak mencela. Kenapa kalau engkau banyak mencela, engkau akan sulit berbuat adil. Ini nama lain, jangan disetir oleh kebencianmu. Yang kita cela itu kan sesuatu yang kita benci. Kalau hidup kita isinya hanya kebencian-kebencian, ya kita akan susah adil. Jangan lupa dukung interaksi yang baik di tengah masyarakat dengan unsur vertikal yang juga positif. Hubungan kita dengan Allah yang juga positif. Yaitu jangan lupa sholatmu, peliharalah sholatmu. Terus sodakohkan makananmu, karena orang yang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kalau engkau pelit, orang tidak akan mau mengikuti nasihatmu, mengikuti tuntunanmu, apalagi menjadikanmu pemimpin. Wong dasarnya engkau pelit berbagi. Orang pelit itu kalau melakukan sesuatu, orang curiga. Jangan-jangan ada kepentingan dia ingin mengambil untung saja.
Karena biasanya dia tidak mau berbagi. Dan yang terakhir, kunjungi orang yang mengunjungi kamu. Saling mengunjungi, silaturahim. Terus, perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Ridholah seperti engkau ridho terhadap dirimu sendiri. Jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan kepadamu. Kedepankanlah niat baik kepada mereka, pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan jauh-jauh. Jangan sekali-sekali engkau berkhianat, walaupun mereka mengkhianatimu. Pegang teguhlah kesetiaan dan takwa, maka Allah akan selalu bersama. Ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu. Insya Allah teman-teman saya baca saja sudah ngerti ya. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau tidak mau dimaki orang, kalau engkau sakit, dikritik orang secara semena-mena, hanya untuk menghancurkanmu, maka jangan engkau mengkritik orang semena-mena hanya untuk menghancurkannya. Kalau engkau tidak suka orang mengkhianatimu, jangan engkau khianati dia. Kalau engkau tidak ridho ada orang yang berbuat jahat padamu, ya jangan berbuat jahat pada mereka. Dan jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan padamu. Jadi kalau masyarakat tidak menyulitkan kita, ya jangan menyulitkan mereka. Kita husnudzon saja, kita jujur pada mereka, tidak sombong, tidak mentang-mentang di depan mereka. Inilah sebenarnya kunci-kunci membangun kehidupan damai di tengah masyarakat. Ya kalau semua anggota masyarakat memakai prinsip-prinsip ini, ya insya Allah nanti kehidupan bersama kita di tengah masyarakat juga nyaman, aman, produktif. Kehadiran yang lain mendukung kehadiran kita. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah sebelum muridnya ini terjun ke tengah masyarakat. Jangan mentang-mentang pinter, jangan mentang-mentang sudah ahli, terus ingin menang sendiri di tengah masyarakat. Menyusahkan masyarakat, mungkin lewat tindakannya, mungkin lewat kata-katanya, mungkin lewat perilakunya. Wong kita ini hidup di tengah masyarakat. Jadi ini nasihat untuk menghadapi masyarakat. Terus ada cerita juga, suatu hari Imam Abu Hanifah ini membaca salah satu firman-Nya Allah surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya. Nah, ini hikmahnya ada di komentarnya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah membaca ayat ini, Imam Abu Hanifah terus berdoa, "Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya." Nah, ini pelajaran luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi kita itu kan sering mungkin karena paham sesuatu, punya sedikit-sedikit wawasan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kemudian kita sampaikan pada orang lain, entah dengan cara apa. Alhamdulillah kalau orang yang menerima penyampaian kita itu seperti
surat Az-Zumar tadi, mendengarkan perkataan, kemudian ikut yang baik. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Tapi ada kalanya orangnya mungkin tidak mau menerima, mungkin malah marah-marah menyebut kita sok pinter, sok tahu, dan lain sebagainya. Mungkin malah mensinisi kita, menyinyiri kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau responnya begitu kan, terus kita bales itu, kita kan marah juga. Sudah diberitahu baik-baik, maksudku baik, niatku baik, kok tanggapannya begitu. Akhirnya terus jadi ini gegeran. Dari niat yang baik, hasilnya ternyata konflik. Nah, Imam Abu Hanifah memberi pelajaran. Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan, penyampaian kita, sempit hatinya melihat kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Tapi saksikannya ya Allah, hati kami tetap luas untuknya. Aku tetap sayang padanya, aku tetap akan memaafkannya, aku tetap ingin kebaikan pada dirinya. Nah, itu namanya hati kami tetap luas untuknya. Jangan hati sempit kita balas juga dengan kesempitan hati kita. Sempit dibalas sempit, ya wassalam nanti. Akhirnya jadi konflik. Agama terus jadi beban seperti saya bilang tadi. Ndak. Kalau Imam Abu Hanifah, luaskan hatimu. Karena situasi itu kadang-kadang tidak berjalan persis seperti yang kita inginkan. Makanya beliau berdoanya, ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Ini mungkin penting untuk kita hari ini di era medsos ini yang kita sering bertukar kata, bertukar nasihat, yang kadang-kadang tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan lupa hati kita harus tetap luas.